Semua sudah. Jadi ada la haula ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ada sadaq tawabarirta ketika as-salatu khairum minan naum. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi aliha ketika qad qamatis shalah. Berapa kali aqamallahu tuh? 2 kali. Karena qad qamatis salatu 2 kali. Cahutannya 2 kali tak. Jin syaitan pun berlarian. Kita mendengar nang itu. Kepinginlah kemudian kita nih mendengar, marilah kita sembahyang. Marilah kita menuju keberuntungan. Karena ada keberuntungan yang melebihi saat ini. Hendak kita. Namun ketika kita berkeinginan, ada satu yang tersimpan dalam hati kita. Yaitu sahutan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat. Tidak ada kekuatan untuk menggawi ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu wa yaqta'u lil ijabati al-qira'ata wadh-dhikra wad-du'a. Pada pembicaraan kita sebelumnya terakhir adalah tentang yang disunnatkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamat. Yaitu barang siapa yang mendengar azan dengan pendengaran yang jelas, yang bisa membedakan huruf-hurufnya, maka disunnatkan baginya menyahut apa yang diucapkan oleh muadzin. Sekalipun dia tidak berwudu, sekalipun dia masih dalam keadaan janabat, sekalipun haid, disunnatkan bagi orang itu menyahut akan azan, akan orang nang azan. Bahkan seandainya dia mendengar bunyi tarji' daripada muadzin, maka yang mendengar tadi pun disunatkan menyahut akan tarji'nya. Nah, dan seandainya banyak yang azan berturut-turut bergantian azan, maka disunatkan baginya menyahut semuanya. Nah, bahkan sekalipun setelah salatnya. Tuntung dan sembahyang kita hanya ada pulang orang nang azan. Maka kita yang sudah sembahyang fardu mendengar azan di lain, disunatkan masih menyahut azan tersebut. Nah, itu pembicaraan terakhir ya yang kita bahas. Nah, ada lagi yang terakhirnya. Dan ketika orang azan ini berturut-turut, maka ada satu azan yang makruh kita kada menyahut, yaitu azan yang pertama. Nah, berikutnya ini, wa yaqta'u lil ijabati al-qira'ata wadh-dhikra wad-du'a. Wa yaqta'u, dan memutuskanlah. Di dalam yaqta'u itu ada huwa. Huwanya kembali kepada sami', orang yang mendengar. Memutuskanlah oleh dia, yakni orang yang mendengar itu, lil ijabah, untuk menyahut al-qira'ata, akan bacaan Al-Qur'annya. Seandainya dia baca Quran, wa dzikra, dan zikir, wa du'a, dan doa. Waktu kita azan, waktu kita berdoa, waktu kita baca Quran, waktu kita berzikir, orang azan disuruh kita memutuskan semua zikir, bacaan Quran dan doa kita untuk menyahut. Nah, karena inilah saat nang luar biasa ketika ma'adzan tuh. Makanya di dalam kitab yang ini selanjutnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ketika azan, maka saat kita mendengar azan, tuntutan untuk memperhatikan azan itu lebih kuat dibandingkan dengan tuntutan kita memperhatikan orang baca Quran. Kita suruh membaca Quran, ayatnya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu
wa ansitu la'allakum turhamun. Disuruh kita pastami'u dengarkan, wa ansitu perhatikan. Bila dengar Al-Qur'an tak. Nah, tetapi ajur ulama ada saatnya mendengar Al-Qur'an kalah anjurannya dibandingkan dengan mendengar itu sesuatu, yaitu ketika kita mendengar azan. Karenanya saat kita baca Quran cukup dulu bemandak lo untuk menyahut orang nang azan. Saat berzikir, saat berdoa. Mon baca Quran, berzikir, doa jadi suruh bemandak, kayak apa mon rahatan mendengar musik. Mungkinnya disuruh memati. Nah, kayak para mi TikTok mati ulo, TV mati ulo. Terus wa tukrahu li mujami'in wa qadhi hajatin. Dan dimakna bisa hukum menyahut ni makruh jadinya. Waya apa? Wa tukrahu dan dimakruhkan al-ijabah menyahut azan itu li mujami'in bagi orang yang sedang jimak. Jadi munahatan jimak aduh sakit Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Apanya jenang bini sakit makruh hukumnya. Wa qadhi hajatin dan orang yang sedang qadha hajat lahat bakami rat bahire makruh lo nyaut. Jadi kayak apa Bang? Bal yujibani ba'dal faraghi, tetapi keduanya orang yang jimak dan orang yang qadha hajat tadi menyahut keduanya ba'dal faragh setelah selesai. Setelah selesai jimak, ayo lagi duduk. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Namanya dibaca aja. Bererenai nyahut sunat hukumnya imbahen. Mbah qadha hajat kayak itu juga. Kamusallin seperti orang yang salat. Orang salat kayak itu juga. Kada usah kita nyahut waktu kita sembahyang sunat, orang azan, kada usah menyahut gen. Tapi ketika tuntung salat kita disunatkan menyahut. Nah, jadi ada orang nang kaina dulu nyahut. Imbahkan lo jimak, qadha hajat dan sembahyang. Tapi syaratnya dianjurkan menyahut yang ini in qarubal faslu, apabila pendek oleh perpisahan, perceraian, kada lawas. Nah, imbah orang azan, kada lawas kita tuntung juga sembahyang. Atau kada imbah azan kada tuntung juga apa qadha hajat atau jimak tadi. Sahot ya mun kada lawas. Amun lawas dakwai. Nah, kada ada lagi tu berarti. La liman bihamam, tidak dimakruhkan menyahut orang yang di hamam. Nah, hamam ini ternyata sebagian memaknainya ada memaknai WC. Ternyata hamam itu adalah satu ruangan yang di dalamnya kada hanya WC. Ada orang situ bermandi-mandi. Ada situ orang nang mungkin bebersih, sorry di dalam ruang itu hamam. Kalau nang WC nang hanya untuk betakai itu khala, bahasanya khala itu ya memang gesan nangin tuh jangan. Tetapi kalau di poduan kan ada orang beno bepacul beju di situ, itu kada makruh. Atau bahkan orang pinari gate sitahan, ada bapak. Tapi mun nang memang khusus untuk qadha hajat ada di ruangan nang lain, itu bukan hamam namanya, khala namanya. Nah, nang kada dimakruhkan kita rahatan di. Nah di sini kan di ada WC. Karena ada kamar mandi di dalamnya lah kamar mandi. Nah, kada makruh. Waman badanuhu ma ada famahu najisun, dan orang yang badannya selain dari mulutnya ada najis, kada makruh. Rigat awak tabarungan sidin hendak pemilu, sidin pencitraan masuk ke dalam good rigat orang azan, tapi mentong sidin kada rigat masih disunatakan, kada makruh nyahut. Nah, tetapi kalau di mulut ada najis maka kita kada dianjurkan, makruh, bahkan haram jadinya kita menyahut orang azan lah. Karena ketika kita membaca zikir di mulut kita ada najis, itu kada boleh.
Wa in wujida ma yatatahharu bi, sekalipun dia mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada banyu situ. Tetap disunatakan menyahut walaupun awak ringgit. Nah. Illa fi hayalatin fayuhawqilu. Jadi ketika kita mendengar orang nang azan, kita disuruhkan menyahut sama dengan bacaan orang nang azan. Illa fil hayalat, kecuali pada beberapa hayya. 4 kali hayya. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Maka ketika itu kesahutannya kada sama. Fayuhawqilu, tetapi fayuhawqilul mujibu, maka berhauqalahlah orang yang menyahut. Apa maksud hauqalah? Ai yaqulu fiha, yakni dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sebagian riwayat ada kada pakai azim, tetapi di dalam Fathul Mu'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sampai azim sahutannya. Hayya 'alas shalah, maka kita kada nyahut hayya 'alas shalah bacaannya, tetapi la haula wala quwata illa billah. Apa makna kalimat itu? Ay la tahawula an maksiatillah illa bihi. Yakni tidak bisa menghindar daripada maksiat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi, dan tidak ada kekuatan atas berbuat taat kepada Allah kecuali bima'unatihi, dengan pertolongannya. Kan ketika kita dapat panggilan hayya 'alas shalah, marilah kita sembahyangan. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju tempat yang paling beruntung ini nah. Kan ngaita. Ketika itu sebagai seorang yang beriman, kita merasakan ada getaran ketika itu. Yang pertama, bunyi panggilan azan nang ini adalah kalimat nang istimewa, di mana lebih daripada 10 orang sahabat di zaman baginda Nabi bermimpi dengan mimpi yang sama. Entahlah kok. Semuanya ini kata Nabi kita, innaha la ru'ya haqqin. Sesungguhnya mimpi-mimpi buhan sampian nang lebih 10 ikung nang ini sungguh memang mimpi nang benar. Luar biasa datangnya kalimat nang ini. Jin, syaitan pun berlarian. Kita mendengar nang itu. Kepinginlah kemudian kita nih mendengar, marilah kita sembahyang. Marilah kita menuju keberuntungan. Kada ada keberuntungan yang melebihi saat ini. Hendak kita. Namun ketika kita berkeinginan, ada satu yang tersimpan dalam hati kita, yaitu sahutan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk menggawi ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya keinginan, hendak kita tetap ingat, kada mungkin aku kawa menuju tempat ini kecuali dengan pertolongan Allah. Pas kita dikawakan, dasar kawa aja ringan hati, kawa berjalan. Kawa waktu itu nang timbul hanya syukur kepada Allah. Kada ada rasa himungnya, bisa kena rasa ganal. Ketika timbul ganal, kada ingat bahwa ini adalah pertolongan Allah. Nah, kada harap belum. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, kawa berbuat taat, kawa mendatangi azan nang ini, kita sudah berpasang la haula wala quwata illa billah. Jika seandainya aku ada ditolongi, kada mungkin hatiku terbuka, kada mungkin ku awak kasini. Semuanya pertolongan Allah. Nang timbul bulik kena dilanggar berjamaah ni, nang timbul rasa syukur kepada Allah, bukan rasa besar apalagi sampai menghinakan orang lain. Makanya itulah kenapa pada saat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita menyahut dengan kalimat hauqalah tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa yusaddiqu, dan bertasdiklah pulang. Jadi orang yang mendengar ini kemudian kada hanya hauqalah mengucapkan la haula, tetapi kemudian disunatkan pulang bertasdik. Ay yaqulu, yakni bertasdik ini mengucapkan sadaqta wa bararta. 2
Lugatnya tuh ada wabarirta, ada wabararta. Nah, sadaqta wabararta. Nyohotnya tuh marrata ini 2 kali. Nah, maksudnya sirta dzabirrin, khairin katsir. Sadaqta wabararta. Jadilah engkau orang yang mempunyai kebaikan yang banyak. Wayah apa kita nyahot sadaqta wabarirta atau wabararta tadi? In sawwaba, apabila bertaswib si muadzin neng ini. Nah, pajah lampu apa habis habis pulsa. Kita taruh sedikit alang-alang. Dan disunatkan bertaswib, bertasdik, mengucapkan tasdik ini sadaqta wabarirta. Ada kaul mengatakan wabararta. Nah, ada juga kaul yang mengatakan kadang itu bunyinya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sahutannya. Alhamdulillah. Ayo deh. Ya. Sedikit lagi alang-alang. Kemudian wa yaqulu fi kalimatail iqamah. Dan orang yang mendengar azan ini juga membaca ketika mendengar 2 kalimat iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah itu 2 kali. Maka dia menyahut dengan kalimat aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Itu termasuk nang panjang, hanya ada nang tahandap. Aqamahallahu wa adamaha. Sudah dapat dah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Sahutnya 2 kali tak? Aqamahallahu wa adamaha. Kalau di sini aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ada lagi riwayat yang lain terpanjang lagi. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Kayak itu rajin lah. Nang mana rajin be? Aqamahallahu. Mungkin itu aja. Ada riwayatnya. Pahandapnya tak? Aqamahallahu wa adamaha. Kalau nang ini bertambah ujungnya wa ja'alani min salihi ahliha. Dan semoga Allah menjadikan aku sebagai orang saleh ahlinya salat. Harap lagi. Ada lagi mana panjang. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Nah, sahut. Kemudian lagi semua sahut dah. Jadi ada la haula ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ada sadaqta wa barirta ketika as-salatu khairum minan naum. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha ketika qad qamatis shalah. Berapa kali aqamallahu tuh? 2 kali. Karena qad qamatis shalatu qad qamatis salatu 2 kali. Sahutannya 2 kali tak? Sama hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah atau menang bersambung hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, maka lah awalnya 2 kali tak karena 2 buting bang. Wa sunna likullin min muadzinin wa muqimin. Dan disunnatkan bagi setiap daripada muadzin dan muqim dan orang yang muqim, yang iqamat, wa sami'ihima dan yang mendengar. Jadi nyahot tadi hanya orang nang mendengar. Nang azan kan usah nyahot pun seorang. Kemudian nyahot hanya nang mendengar. Ada nang sabaritaan disuruh, nang azan, nang iqamat, nang mendengar disunatkan. Kapan? Apa nang diperintahkan? Ayyusalliya wa yusallima 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia bersalawat dan bertaslim atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihima, setelah selesai keduanya, yakni selesai daripada azan dan iqamat. Jadi ketika selesai azan dan iqamat, la ilaha illallah, itu oleh nang azan dan iqamat langsung membaca salawat dan salam. Kalau nang menyandangar sahut dahulu la ilaha illallah lalu bersalawat. Nah, kayak apa kalimat Muhammadur Rasulullah ditambahi ini di sini karena ada disebutkan wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Tidak disunatkan menambah kalimat Muhammadur Rasulullah setelah keduanya.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kada disunatakan. Nang disunatakan bersalawat dan bertaslim atas Nabi. Nah, mendengar orang azan, sahut. Ujungnya setelah nyahut la ilaha illallah, salawat dan taslim. Setelah azan dan iqamat, kita sarang azan, kita sarang iqamat. Setelah la ilaha illallah, salawat dan taslim. Nah, apa dasarnya? Nah, di dalam I'anatul Talibin itu disebutkan, wa dzalika li khabari muslimin. Kenapa disunatkan demikian? Untuk bersalawat dan taslim atas Nabi setelah mendengar azan dan iqamat, atau azan dan iqamat pun disunatkan demikian. Karena ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar orang yang azan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya. Tsumma sallu alayya, kemudian kata baginda Nabi, bersalawatlah kamu setelah itu kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidah, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku sekali salawat, sallallahu alaihi wasallam biha ashran, Allah bersalawat atasnya dan bertaslim 10. Summas'alullah liyal wasilah, kemudian mintalah kamu kepada Allah untukku akan wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam sorga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak diberikan kecuali hanya bagi seorang hamba, satu orang hamba daripada hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, kata Nabi kita, akulah dia orangnya, hamba yang mendapatkan derajat wasilah itu. Nah, faman sa'alallahal wasilata halat lahu syafa'ata. Nah, halat lahu syafa'atu, maka barang siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, kata baginda Nabi, halallah baginya syafaat. Ay ghasyiyathu wa nalathu, yakni syafaat itu akan meliputinya dan dia akan mendapatkannya. Kayak itu. Luar biasa nilainya dapat syafaat. Bila kita berdoa nang kayak itu. Kan kita kadada nang kita harapkan selain syafaat nang itu. Kita mengandalkan amal rasa kada pantas. Ya oleh amal kita mengandalkan sembahyang, hanya mulai takbiratul ihram kita sudah kada khusyuk. Mulai lawas, makinnya ayat makin panjang, makinnya kada khusyuk lagi. Nah, ada yang gerunu mulai ambetnya si rokok nang ini. Kada pantas kita. Kemudian waktu-waktu kita selama ini banyak nang kosong. Bahkan kada hanya kosong daripada kebaikan, kadang-kadang berisi dengan dosa. Ya oleh. Nah, apa yang kita harapkan? Kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah itu dengan amal kita asa kada pantas. Salah satunya kita berharap syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, minta akan aku supaya aku dapat wasilah, satu derajat yang kada akan diberikan kepada hanya satu orang, kecuali satu orang daripada hamba Allah nang mendapatkan derajat wasilah itu. Dan aku berharap aku orangnya aja Nabi kita. Mintakan wasilah kepadaku setelah orang azan, dan sebelum mintakan wasilah kepadaku, baca salawat dan taslim kepadaku. Maka siapa yang mintakan wasilah untukku, kata Nabi kita, supaya aku dapat wasilah, maka orang itu pantas berhak mendapatkan syafaatku. Kita hendak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kada mau ketinggalan salawat. Paling kada dalam sembahyang kita wajib baca salawat. Ialah oleh ketika kita hendak berdoa, kita wajib baca salawat. Kita disuruh membaca salawat. Bulan Maulid kita beristilah mengeluarkan dana. Karena apa? Karena gembira dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zuriat baginda Nabi, walaupun kayak apa orangnya, kita mencintai mereka, bukan mencintai gawian yang ada baik, bang, mencintai diri mereka sebagai keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita harapkan? Supaya kita dapat syafaat.
Salah satunya lagi, dan Nabi mengatakan, dan ini hadisnya hadis riwayat Imam Muslim, ketika seseorang memintakan wasilah kepada baginda Nabi setelah azan, ya diisi doa Allahumma rabbi hadhihi da'wat tammah itu, maka kata baginda Nabi, orang yang memintakan wasilah untukku setelah azan yang itu, dia pantas dan mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Nah, karena itulah bila orang azan kita disuruh nyahut, setelah nyahut kita baca salawat, lalu membaca doa nang isinya permintaan agar Nabi dapat wasilah nang itu. Hingga itu hulu sambungannya, summa yaqul, imbah bersalawat napa dibaca. Nah, itu hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.